Kembali bersama kami di Breaking News NTV. Pemirsa, memasuki H-3 Lebaran, pemudik pejalan kaki yang akan pulang kampung ke wilayah Sumatera di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, Jumat siang terlihat ramai dari biasanya. Ini terjadi mengingat operasional perkantoran mulai libur pada hari ini. Para pemudik pejalan kaki di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten terlihat ramai dari hari sebelumnya. Peningkatan terjadi mengingat hari ini merupakan hari terakhir operasional perkantoran. Terlebih diskon pembelian tiket kapal secara online sebesar 20 hingga 30% diberlakukan. Semua tiket dialihkan dari kelas eksekutif menjadi reguler. Harga tiket eksekutif yang biasa dijual mencapai Rp80.000 kini menjadi hanya Rp20.000. Mudik hari ini? Karena emang dari kantor liburnya baru hari ini. Berapa lama liburnya, Mbak? Kurang lebih 1 minggu. Terus dari harga tiket seperti apa? Masih kebetulan tadi kita naik kendaraan online. Terus habis itu kalau misalkan untuk tiket kapal sekarang kan sedang diberlakukan untuk sistem tiket reguler. Jadi semuanya merata pakai tarif reguler. Nah, harganya berapa, Mbak? Untuk harganya Rp25.000. Biar naik bisnis juga gitu? Tetap? Iya, tetap sama. Sementara itu, arus mudik di Pelabuhan Merak belum mengalami peningkatan yang berarti. Dari Merak, Banten, jurnalis NTV Hasim Adnan melaporkan. Peningkatan arus mudik mulai terjadi di Pelabuhan Merak, Banten pada Jumat malam. Diprediksi peningkatan penumpang yang akan menyeberang ke Pelabuhan Bekahuni, Lampung masih akan terjadi hingga Sabtu dini hari. Dan untuk mengetahui peningkatan volume penumpang di Pelabuhan Merak, Banten, kita sudah terhubung dengan Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry, Ibu Selvi Arifin. Selamat malam, Ibu Selvi. Selamat malam, Mbak Gati. Iya, malam Ibu Selvi. Ibu, ini apakah di Pelabuhan Merak ini sudah benar-benar terlihat adanya peningkatan jumlah pemudik pada malam hari ini? Oke, baik, saya laporkan bahwa malam hari ini, saat ini saya berada di Pelabuhan Merak. Sebenarnya di lapangan terlihat sangat landai, namun namun diprediksi nanti sekitar mungkin pukul 11 akan terjadi peningkatan kendaraan ataupun pengguna jasa yang ingin menyeberang ke Bakahuni. Kalau dilaporkan data per kemarin, per 24 jam dari H-4, kemarin dicatat ada sekitar 11.985 kendaraan penumpang kecil yang memang menyeberang. Kemudian juga ada sekitar 9.173 kendaraan roda 2 yang menyeberang melewati pelabuhan dari Ciwandan ke Wika Beton. Jadi kalau total sampai dengan dari H-10 sampai dengan H-4, itu diperkirakan ada sekitar 48% yang sudah menyeberang dan masih diprediksi masih ada sekitar 52% yang belum menyeberang kalau kita bandingkan dengan data tahun 2024. Iya, Bu Selvi, tadi dikatakan bahwa pada pukul 11 diprediksi akan benar-benar titik puncaknya. Nah, kalau sekarang kondisi saat ini apakah sudah benar-benar mulai terlihat banyaknya mulai masuk antrian untuk para pemudik? Sebenarnya kalau dilihat di lapangan sekarang masih sangat landai, Mbak. Jadi memang terlihat ada kendaraan mulai mengalir, tapi kalau melihat di kantong-kantong parkir masih belum terlihat adanya kendaraan yang parkir cukup padat seperti tadi malam gitu ya. Tadi malam itu mulai pukul 9 memang sudah sangat padat dan seluruh area area parkir di Pelabuhan Merak itu sudah terisi dan akhirnya bisa semua terberangkatkan paling lambat tuh tadi pagi sekitar pukul 5 pagi itu sudah selesai di Pelabuhan Merak. Dan untuk di Ciwandan sekitar pukul 7 pagi tadi semua kendaraan motor sudah bisa diberangkatkan menuju dermaga Wika Beton. Iya, jika nanti pada pukul 11 benar-benar terjadi adanya jumlah peningkatan yang signifikan, bagaimana dari pihak SDP untuk melakukan skema untuk penguraian dari kepadatan tersebut, Ibu? Baik, kalau memang prediksi kami benar bahwa tadi disampaikan di estimasi ada sekitar 19.500 kendaraan yang akan datang hari ini, maka kami sudah menyiapkan beberapa strategi. Yang pertama adalah penambahan ataupun meminta KSOP untuk menjadwalkan menurunkan kapal-kapal berkapasitas besar. Sementara selain itu juga kami akan menerapkan ada pola namanya TBB atau bongkar berangkat. Artinya dari Merak akan mengangkat kendaraan dan kemudian sampai tiba di Bakahuni tidak akan mengangkut kendaraan tapi langsung balik ke sisi Merak. Diharapkan ini juga bisa mempercepat pengangkutan kendaraan dari sisi Merak menuju Bakahuni. Iya, Ibu. Jika dibandingkan para pemudik yang menggunakan roda 2 dan juga kendaraan pribadi roda 4, ini seperti apa kondisinya, Bu? Lebih dominan yang mana begitu, Bu?
Kalau dibandingkan untuk malam ini kita memperkirakan akan lebih banyak di kendaraan roda 2, karena memang roda 2 itu ada beberapa yang kalau misalnya kemarin saya sempat berbincang-bincang dengan para pengguna jasa yang kebetulan juga karyawan buruh, mereka ini ternyata sudah libur mulai tanggal 25. Jadi 3 hari sebelum tanggal 29 ini mereka sudah libur dan mereka berangkat di tanggal 26. Namun juga sepertinya masih ada mungkin beberapa karyawan yang belum libur, mungkin libur hari ini ataupun juga hari ini masih bekerja sehingga baru berangkat hari ini. Oleh karena itu dari prediksi kita kalau melihat polanya yang sama, tren pergerakannya dibandingkan menggunakan pola yang sama tahun lalu, tahun ini malam ini seharian 24 jam ini diperkirakan akan ada 24.600 kendaraan motor yang akan menyeberang. Sementara di di kendaraan penumpang itu ada 19.500 dengan pola yang sama. Nah, mungkin sedikit tambahkan informasi Mbak Gati. Jadi memang kalau di H-9 ataupun juga H-10 itu dibandingkan dengan tahun 2024 ada kenaikan yang cukup signifikan. Jadi kalau misalnya sebagai contoh di kendaraan penumpang kecil di H-9 itu kalau tahun lalu hanya sekitar 2.900, sementara di tahun 2025 ini sampai dengan 6.000 dan keesokan harinya di 7.000. Ini sepertinya merupakan efek dari adanya kebijakan WFA. Iya, Bu, kalau di layar kaca kita melihat ini kendaraan pribadi ini banyak yang membawa barang di atas kendaraannya begitu dengan kapasitas yang cukup besar. Apakah ada aturan-aturan dari ASDP untuk adanya batasan dari muatan yang dibawa oleh para pengendara? Karena ini berkaitan dengan mungkin keselamatan dan juga kenyamanan dari para pemudik ya. Baik, sebenarnya kalau aturan terkait dengan tinggi ataupun panjang kendaraan itu ada aturan mengikuti dari Kementerian Perhubungan atau yang sering kita ada istilah odol gitu, over dimension dan overloading gitu ya. Jadi memang dari Kementerian Perhubungan ataupun dari pemerintah regulator menghimbau pada ada aturannya bahwa berapa banyak sih maksimal barang yang bisa dibawa untuk kendaraan. Jadi memang ada tingginya, misalnya kalau di tempat kami khususnya tingginya itu tidak boleh melebihi 4,2 meter karena itu ada batasan atas yang kalau bisa terlalu tinggi maka tidak bisa masuk kendaraannya. Dan tentunya juga terkait dengan beratnya, kami juga ada himbauan, ada beberapa berat yang memang kalau untuk misalnya untuk bisa lewat dari Ramdor kita itu maksimal adalah 60 ton, memang untuk truk-truk besar. Jadi kalau misalnya secara berat, mungkin kalau untuk kendaraan pribadi ini masih bisa lewat, namun dari sisi tinggi itu juga perlu diperhatikan. Nah, tentunya demi keselamatan dan pengendara pada saat melakukan mudik ini kami menghimbau untuk bisa mengelola barang bawaannya sehingga tidak membuat tidak nyaman baik si pengendara maupun pengendara yang lainnya. Iya, Ibu, ini nanti pukul 11 diprediksi adalah puncak dari para pemudik. Nah, biasanya range waktu lama tunggu untuk bagi para pemudik yang mengantri itu berapa lama, Bu? Apakah ada fasilitas yang diberikan SDP untuk bagi para pemudik untuk menunggu begitu? Oke, baik. Mungkin saya cerita sedikit simulasinya ya, Mbak ya. Jadi saya mengambil contoh kalau misalnya di Pelabuhan Merak itu apabila seluruh area pelahan parkir itu diisi kendaraan, maka itu bisa memuat sekitar 8.000 kendaraan termasuk juga area parkir yang sudah kami siapkan di Pelabuhan Indah Kiat yang lokasinya di bersebelahan tepat di sebelah Dermaga 7 ASDP. Nah, simulasinya gini Mbak, kalau misalnya saat ini pukul 11 malam ini ada 7 kapal yang sandar di 7 dermaga kita, kemudian tadi ada 8.000 kendaraan yang parkir, maka 7 kapal ini bisa mengangkut kurang lebih misalnya 1.000 kendaraan. Diangkut oleh kapal tersebut, kemudian sekitar 12 menit kemudian akan ada kapal lagi yang akan hadir sandar dan kemudian juga mengangkut 1.000 kendaraan lainnya. Jadi terus begitu batching prosesnya gitu ya Mbak. Nah, jadi kalau dalam kondisi puncak ini tentunya akan ada waktu tunggu. Namun memang kalau kayak kemarin belajar dari tadi malam, waktu tunggu itu adalah maksimal sekitar 3 jam. Itu dalam kondisi puncak ini sebenarnya boleh dianggap masih cukup normal gitu. Tentunya kami tadi sudah juga akan melakukan beberapa usaha percepatan tadi seperti misalnya pola TBB tiba bongkar berangkat, itu juga diharapkan bisa mempercepat waktu tunggu lebih cepat daripada 3 jam ini, Mbak. Iya, apakah sejauh ini waktu schedule dari jadwal keberangkatan kapal ini masih sesuai jadwal atau sudah ada keterlambatan sehingga ini berpengaruh terhadap antrian, jadi warga ini harus sudah mengantri lebih lama lagi begitu?
Oke, baik. Kalau terkait dengan jadwal yang sudah disiapkan oleh KSOP selama ini memang masih sesuai dengan jadwal. Cuma apabila memang ada kondisi cuaca ekstrim, misalnya kayak kemarin mungkin ada angin agak kencang gitu ya, di mana gelombang jadi membuat proses bongkar muat menjadi sedikit lebih lambat karena kan memang kami harus mengutamakan safety ataupun keselamatan. Jadi kendaraan ini harus benar-benar harus mengikuti arahan dari petugas di lapangan. Jadi mungkin itu bisa mempengaruhi dari kecepatan proses bongkar muat gitu ya Mbak. Tapi harapannya hari ini sih tidak ada hujan, tidak cuaca cukup cerah. Jadi harapannya ini juga bisa mempercepat proses bongkar muat di lapangan. Iya, Ibu, untuk para penumpang ini masuk ke kapal, toleransi waktu yang diberikan oleh SDP ini berapa lama, Bu? Karena mengingat ini jalur-jalur arteri ini adanya kemacetan sehingga ada kemungkinan para pemudik ini terlambat begitu untuk sampai di pelabuhan. Oke, baik. Nah, saya ingin memberikan edukasi bahwa kalau tiketnya penyeberangan ini agak berbeda dengan pesawat gitu Mbak ya. Kalau pesawat, kereta, waktu ketika beli tiket adalah waktu berangkatnya moda transportasi tersebut. Kalau di kami, di ASDP ataupun di feri penyeberangan, waktu yang dipilih saat membeli tiket adalah waktu masuk pelabuhan. Jadi kalau misalnya Mbak Gati beli tiket pukul 10, maka itu adalah waktu Mbak Gati harus sudah tiba di pelabuhan gitu ya. Namun kami punya toleransi sekitar 2 jam sebelumnya, di mana kalau misalnya Mbak Gati datang pukul 8, kemudian bisa tukar tiketnya, kemudian pada saat itu ada kapal, antrian kosong, Mbak Gati bisa langsung berangkat tanpa menunggu pukul 10 gitu ya. Jadi itu pola operasional di feri penyeberangan. Namun apabila misalnya memang pada saat di lapangan misalnya ada force major dalam arti ada antrian ataupun ada kemacetan yang signifikan di perjalanan menuju Merak misalnya dari tol Cikupa sudah macet parah gitu ya. Nanti biasanya kami akan ada kebijakan-kebijakan operasional di mana kami juga akan mempertimbangkan kondisi di lapangan sehingga mungkin angka tiket yang yang dipegang oleh para pengguna jasa ini bisa kami perpanjang masa berlakunya gitu ya. Itu pernah kami lakukan pada saat misalnya terjadi cuaca ekstrim karena kapal agak sulit, jadi masa berlaku tiket kami perpanjang secara berkala melihat kondisi di lapangan. Iya, Ibu, untuk fasilitas di kapal yang akan didapatkan oleh para pemudik ini seperti apa, Bu? Karena kan akan ada sahur, begitu buka puasa, ini seperti apa fasilitas di kapal SDP sendiri? Oke, baik. Kalau untuk kapal ASDP, kami sudah di semua fasilitas di kapal kami sudah tidak berbayar gitu Mbak ya. Di sana juga ada kantin gitu. Kemudian jadi para pengguna jasa bisa membeli makanan di atas kapal. Namun juga sebelum naik di atas kapal di terminal eksekutif maupun di terminal reguler kami banyak tempat-tempat makan ataupun tempat-tempat warung yang memang mereka juga bisa membeli makanan di sana, sehingga bisa dibawa sebelum naik ke atas kapal. Kami memiliki sarana prasarana yang cukup baik yang sudah untuk bisa dinikmati oleh para pengguna jasa, misalnya tempat menunggu, toilet gitu ya, kemudian tempat sholat gitu, itu semua sudah tersedia. Harapannya bisa memberikan kenyamanan yang lebih baik kepada para pengguna jasa saat melakukan mudik ini. Ya, harapannya dapat semua fasilitas digunakan oleh para pemudik. Ibu, himbauan, pertanyaan terakhir, himbauan dari Ibu untuk para pemudik yang mungkin di jam 11 ini sudah waktunya peaknya, waktu para pemudik ini ramai, begitu apa himbauan dari ASDP sendiri? Oke, baik. Yang pertama kami menghimbau para pengguna jasa untuk sudah memiliki tiket dulu ya Mbak ya. Jadi sebelum tiba di pelabuhan punya tiket dulu nih, pastikan sudah punya tiket. Kemudian dibaca di tiketnya kapan sih mereka harus tiba di pelabuhan gitu ya. Karena itu sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan di pelabuhan maupun juga masa tunggu dari para pengguna jasa. Kemudian pastikan tentunya kendaraan Anda dalam keadaan prima, dalam keadaan baik, sehingga juga pengemudinya juga dalam keadaan sehat, agar bisa memberikan kenyamanan ataupun pengalaman mudik yang lebih aman, selamat, dan bisa sampai tujuan, bisa bertemu dengan keluarga saat Lebaran nanti. Ya, baik, terima kasih Ibu Selvi Arifin selaku Korsek PT SDP Indonesia Ferry. Selamat bertugas kembali Ibu, semoga para pemudik yang menggunakan kapal ini sampai di tujuan dengan selamat dan juga nyaman. Baik, terima kasih, selamat malam Ibu Selvi. Terima kasih, selamat malam.